Pemirsa, belasan rumah warga di Kalisunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara terbakar. 1 warga tewas akibat peristiwa ini. Pemerintah Kota Jakarta Utara menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran di Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bantuan untuk korban kebakaran disalurkan tim Taruna Siaga Bencana dan petugas Kelurahan Kelapa Gading. Bantuan terdiri dari tenda darurat, minyak goreng, mie instan, dan bahan makanan lainnya. Popok bayi dan peralatan kebersihan lainnya juga diberikan kepada warga. Bantuan akan diberikan hingga 30 hari berikutnya. Kami butuh banyak sekali bantuan untuk teman-teman yang saat ini ada sekitar 70 kakak, sekitar 200 orang yang terdampak atas 9 rumah yang terbakar. Itu kami butuh bantuan yang sangat banyak. Seperti sekarang obat-obatan kami butuh, dapur umum kami butuh. Tapi kami berterima kasih untuk pertama kalinya secepat ini pihak Dinas Sosial sudah nyampe di lokasi untuk membantu kami lingkungan RW 04. Kebakaran di Kalisunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara menghanguskan belasan rumah. Akibat kebakaran ini 70 kepala keluarga terdampak dan 1 warga tewas akibat kekurangan oksigen. Diduga terjadinya kobaran api dari salah satu rumah warga diduga akibat korsleting listrik, sehingga membakar rumah warga dan merembet ke rumah warga lainnya. Salah satu saksi memberitahukan api sudah membesar begitu cepatnya, karena bangunan yang memang di sepanjang Kalisunter ini memang semi permanen, jadi bahan-bahannya memang sudah terbakar. Selain memberikan bantuan bahan makanan dan alat kebersihan, Pemkot Jakarta Utara juga memberikan pendampingan pemulihan trauma bagi anak-anak korban kebakaran. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pengungsian korban kebakaran, sudah ada Vito Erlangga di lokasi. Vito, di mana warga mengungsi saat ini? Ya, baik Uci dan April, dapat kami laporkan kepada Anda bahwa kondisi terkini pasca kebakaran di Kalisunter saat ini sebanyak sekitar 200 warga saat ini menempati posko pengungsian sementara yang terletak di rumah pompa Jalan Inspeksi RT 4 RW 9, dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saat ini juga sejumlah anggota Tagana dan sejumlah pihak lainnya saat ini tengah melakukan pendataan terkait dengan bantuan, dan berdasarkan pemantauan kami memang bantuan sendiri terus berdatangan seperti bantuan logistik, kemudian bantuan keperluan sehari-hari, alat kebersihan, dan sejumlah bantuan lainnya memang sudah mulai berdatangan sejak siang hari tadi. Dan saat ini sejumlah pengungsi memang sedang melakukan sejumlah aktivitas seperti sekedar bercengkrama di posko tenda yang dibangun oleh Dinas Sosial. Dan untuk lebih jauh mengetahui apa saja bantuan yang dibutuhkan oleh para pengungsi, saya akan mengajak Anda untuk langsung mengunjungi salah satu tenda yang didirikan oleh Dinas Sosial di rumah pompa Jalan Inspeksi. Ya, saya akan langsung mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga korban. Ya, selamat pagi Ibu. Ibu boleh, Pak, boleh minta waktunya sebentar Pak untuk. Ya Pak, mohon maaf, dengan Bapak siapa? Adi Firmanto Pak. Adi Firmanto. Pak Adi Firmanto. Pak Adi, ini sudah sejak kapan Pak menempati posko tenda ini Pak? Dari pukul jam 10 pagi Pak. Jam 10 pagi ya Pak. Pak, boleh diceritakan Pak, sejauh ini bantuan apa saja yang sudah diberikan oleh sejumlah pihak untuk warga korban kebakaran? Ya, alhamdulillah untuk makanan, pakaian, untuk peralatan mandi, minuman, ya untuk sembako, ya alhamdulillah udah diterima. Pak, kemudian apa saja Pak kalau boleh diceritakan kebutuhan yang diperlukan oleh para warga pengungsi sendiri? Apakah fasilitas yang sudah diberikan ini Pak, apakah sudah mencukupi Pak? Ya sedikit banyaknya alhamdulillah ya bisa mencukupi. Kalau untuk kekurangan kan dari spray
apa yang buat selimut itu kan belum ada. Kalau tikar udah dikasih ke bantal. Tuh habis sabun mandi ini kayaknya belum Oke Pak, berarti untuk selimut dan lain sebagainya masih dibutuhkan ya Pak. Terus harapannya ke depan Pak, setelah kejadian kebakaran ini harapan warga seperti apa Pak? Ya lebih hati-hati dan lebih waspada, antisipasi barangkali namanya musibah nggak disangka-sangka kapan terjadi. Dia harus waspadalah, jaga kekompakan bersama. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya begitu tadi pemirsa salah satu perbincangan dengan salah satu warga Kalisunter. Sejumlah warga saat ini masih menunggu sejumlah bantuan seperti alat tidur spray yang saat ini masih dinilai belum mencukupi. Kembali ke Anda Uci dan April. Baik, terima kasih Vito Erlangga atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Bareskrim Polri menetapkan 8 tersangka dalam kebakaran Kejaksaan Agung. Dari hasil gelar perkara, polisi menegaskan para tersangka terbukti lalai saat bekerja sehingga mengakibatkan kebakaran. Polisi menetapkan 8 tersangka dalam kebakaran gedung Kejaksaan Agung yang terjadi 22 Agustus lalu. Dari 8 tersangka, 5 diantaranya merupakan tukang bangunan berinisial T, H, S, K, dan KS. Sementara 3 tersangka lainnya yakni mandor inisial UAM, Direktur Utama CV Arkan Putra Mandiri inisial R, dan pegawai Kejaksaan Agung inisial NH. Pegawai Kejaksaan Agung berperan mempekerjakan tukang dan mandor bangunan. Sedangkan R, pemilik CV, menjual belikan barang ilegal yang mempercepat kebakaran. Namun saat tukang bekerja, mandor yang seharusnya mengawasi tidak hadir saat kejadian. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Ferdi Sambo, saat bekerja 5 tukang bangunan tersebut merokok dan membuang puntung sembarangan. Di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut memiliki bahan-bahan yang mudah terbakar seperti thinner, kemudian lem ibon, dan beberapa bahan-bahan yang mudah terbakar lainnya. Sehingga kesimpulan penyidik bahwa penyebab awal kebakaran di lantai 6 Aula Biro Kepegawaian adalah karena kelalaian dari 5 tukang yang bekerja di ruangan aula lantai 6 tersebut. Harusnya tidak melakukan kegiatan merokok karena tahu itu bahan berbahaya, tapi kemudian tetap melakukan. Dalam penyidikan kebakaran Kejagung ini, polisi melibatkan ahli dan memeriksa 64 saksi. Keterangan saksi ini diperkuat dengan citra satelit milik IPB untuk mengetahui titik awal api dan diketahui api berasal dari lantai 6 gedung Kejaksaan Agung dan merambat ke seluruh gedung karena terdapat bahan yang mudah terbakar. 8 tersangka dijerat pasal 188 junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Gugus Tempur Laut Koarmada 1 menggelar latihan Gundala Sakti 20 di perairan Natuna. Latihan ini digelar untuk meningkatkan kemampuan tempur personil serta uji kesiapan operasional alutsista KRI dan pesawat tempur udara TNI Angkatan Laut. Arah ke pesawat, Pak. Inilah latihan Gundala Sakti 20 yang digelar Gugus Tempur Laut Koarmada 1 di perairan Natuna. Latihan yang digelar di perairan Natuna ini melibatkan KRI John Lee, KRI Sutanto, KRI Cut Nyaddin, dan KRI Wiratno, serta 1 pesawat udara patroli maritim CN-250. Materi latihan yaitu peperangan anti udara, peperangan anti kapal permukaan dan kapal selam, serta latihan komunikasi dan manuver taktis. Latihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan tempur personil, serta mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi antar alutsista KRI dengan pesawat udara TNI Angkatan Laut yang beroperasi di Laut Natuna Utara. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly melaksanakan pertemuan bilateral di Paris, Prancis. Dalam pertemuannya, kedua negara membahas perkembangan situasi dan dinamika kawasan Indo-Pasifik. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Prancis melaksanakan pertemuan bilateral di Paris, Prancis.
Kedua menteri menegaskan pentingnya berkontribusi menjaga stabilitas dan keamanan kawasan serta membahas secara khusus kerangka kerjasama pertahanan ke depan. Pertemuan kedua menteri pertahanan ini merupakan kali kedua. Hal ini menunjukkan semakin intensifnya komunikasi dan kerjasama pertahanan kedua negara. Sejak tahun 2013, pertahanan bilateral di sejumlah bidang seperti pelatihan, pendidikan, dan pemberantasan terorisme dibahas melalui Forum Dialog Pertahanan Indonesia-Prancis. Kunjungan Menteri Pertahanan RI menjadi kali kedua Prabowo Subianto menyambangi Prancis dalam 1 tahun terakhir. Kunjungan pertama tanggal 13 Januari 2020 lalu saat kedua negara membuat perjanjian kerjasama bidang pertahanan. TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan narkotika dari Malaysia. Penyelundupan dilakukan dengan kapal nelayan. Udah ikat aja, sudah. Ada berapa lagi? Mana lagi? Enggak tahu. Udah. Mana lagi? Aksi kejar-kejaran ini terjadi antara TNI Angkatan Laut dengan seorang penyelundup narkotika di perairan Pulau Rupat menuju ke arah Bengkale, Sumatera Utara. Kejadian bermula dari adanya informasi bahwa akan ada kiriman narkotika dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut. Atas info tersebut, tim menjalani operasi pengejaran. Ada kapal yang mencurigakan, pompong nelayan, ada pelaku 2 orang di atas. Setelah didekati, mereka berusaha kabur, bahkan berusaha membuang barang bukti di laut berupa 1 bungkusan besar yang isinya 10,75 narkotika jenis sabu. Ada berapa lagi? Mana lagi? Enggak tahu. Udah. Mana lagi? Saat dikejar petugas, kedua ABK kapal sempat mencoba kabur dan menghilangkan bungkusan diduga barang selundupan dari Malaysia. Setelah diperiksa, terdapat 10 bungkus kemasan teh merek Cina yang diduga berisi metapetamin atau sabu. Narkotika ini sudah dikonfirmasi. Kami bersinergi dengan KPP Bea Cukai Dumai yang punya laboratorium untuk mengecek apakah betul itu adalah sabu-sabu. Setelah dikonfirmasi ternyata positif sabu-sabu. Kini, kedua ABK berinisial S dan Z telah ditetapkan sebagai tersangka. Seluruh barang bukti beserta kedua tersangka masih diamankan di Mako, Lanal Dumai. Selengkapnya bisa Anda saksikan dalam program Indonesia Border malam ini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pemerintah Uni Emirat Arab membangun Masjid Presiden Joko Widodo di kawasan Kedutaan Negara Asing Kota Abu Dhabi. Masjid ini berjarak 1 km dari Jalan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya diresmikan oleh Chairman Abu Dhabi Executive Office Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Presiden Joko Widodo kembali mendapatkan penghormatan dari dunia internasional. Nama Presiden ke-7 Indonesia ini akan diabadikan sebagai nama masjid di kota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Perintah pembangunan Masjid Presiden Joko Widodo datang langsung dari putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Persis di belakang saya terdapat sebuah masjid lama yang segera akan dirobohkan untuk kemudian dibangun masjid baru oleh pemerintah Uni Emirat Arab. Dan sesuai perintah Yang Mulia Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, masjid baru nanti ini akan diberi nama Masjid Presiden Joko Widodo. Sebelumnya pemerintah Uni Emirat Arab meresmikan nama Jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi sebagai bentuk penghormatan kepada Jokowi dalam memajukan hubungan bilateral kedua negara. Tim Liputan News melaporkan. Jelang pembukaan bioskop, Dinas Kesehatan Kota Malang menggelar inspeksi mendadak. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.